Jumpa lagi bersama Rezima. Kali ini kita dalam Aku, Kamu, Realita. Halo people, kali ini kita akan membahas keanekaragaman fisik. Bukan hal yang tabu lagi, kita terdiri dari beraneka ragam fisik. Ada yang kulitnya putih, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang, bahkan ada yang putih. Ada yang tinggi, ada yang kecil, bahkan ada yang mungil. Semua orang itu terlahir cantik, terlahir ganteng. Gak ada makhluk ciptaan Sang Pencipta itu yang jelek. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Kenapa sih? Apa sih yang membuat Rezima kali ini membahas keanekaragaman fisik? Atau kita itu harus yang namanya menghargai keanekaragaman fisik? Karena belakangan ini hal ini sangat di-bold sekali, bahwa ada beberapa orang yang terkadang itu melihat seseorang hanya dari fisiknya aja. Contoh nih, jangan ada yang lewat, cewek kecil, hitam, tidak cantik, pasti beberapa orang akan, wah, ini cewek kok gak cakep ya, ini cewek kok kecil ya, ini cewek kok kulitnya hitam banget sih. Kalian pernah gak sih ngalamin hal seperti ini? Pada kenyataannya hampir rata-rata, baik itu pria ataupun wanita, pernah merasakan hal seperti ini. Apa aja sih yang mencakup dari menghargai keanekaragaman fisik? Yang pertama, tidak membedakan warna kulit, tinggi badan, besar ataupun juga kecil. Karena semua orang itu ya diciptakan gak ada yang sama. Bener gak? Yang kedua, tidak mengejek seseorang hanya dari fisiknya aja. Kalian pernah gak sih ngerasain atau menjadi seseorang yang dibully atau diejek? Contoh nih, Rezima, kok sekarang kamu gemuk sih? Kamu banyak makan ya? Ternyata hal ini untuk sebagian orang itu sangat mengganggu sekali, annoying sekali, bahkan bisa membuat seseorang itu rendah diri, bahkan minder. Yang ketiga, memberikan hal yang positif. Maksudnya apa sih? Jadi gini, misalkan di lingkungan kalian, teman, sahabat, keluarga, atau orang yang kita kenal mempunyai fisik yang berbeda dengan kita. Misalkan kita tinggi, tapi teman kita itu kecil, atau kita putih, teman kita kulitnya sawo matang. Itu suatu hal yang wajar sih, karena kita nggak boleh namanya mengkotak-kotakan orang hanya dari fisiknya aja. Jadi sebaik mungkin, ada baiknya kita selalu memberikan hal positif. Bahkan kita menghargai keanekaragaman fisik itu dengan keren lo kulit lo sawo matang. Nah, yang keempat adalah tidak menjauhi orang-orang yang di sekitar kita yang memiliki mungkin keanekaragaman fisik
atau perbedaan fisik dari diri kita. Misal, kok kulitnya dia hitam banget ya, atau duh kok kelihatannya dia nggak menarik ya kalau dilihat, bikin sepet mata. Kadang ada netizen yang julid, atau ada orang-orang yang merasa dirinya itu sempurna, padahal tidak semua orang atau tidak semua manusia itu tercipta sempurna, karena kita harus bisa saling melengkapi dan juga saling menghargai. Ingat, jangan menjauhinya. Nah, dari kita bisa menghargai keanekaragaman fisik, apa sih yang menjadi dampak atau manfaat dari kita menghargai keanekaragaman fisik? Berikut, buat orang lain senang. Ini sangat bagus. Ini merupakan manfaat dari kita menghargai keanekaragaman fisik. Kenapa? Karena kita tidak membuli, kita tidak mengejek, atau kita tidak mendiskriminasi seseorang hanya dari fisiknya aja. Misalkan nih, contoh kata, wah gue pengen banget punya kulit kayak lo nih, sawo mateng, kulit gue putih banget soalnya, eksotis lo kelihatannya. Manfaat lainnya dari kita menghargai keanekaragaman fisik adalah membuat kepercayaan diri kita meningkat. Kenapa sih self confidence kita meningkat dengan kita menghargai keanekaragaman fisik? Karena kalau misalkan nih kita ngebully atau kita menjudge seseorang, contoh ternyata temen kita ini bau badan, temen kita ini bau mulut, atau temen kita ini pokoknya sangat berbeda dengan kita. Kita jangan menjudge mereka, karena kalau kita menjudge mereka, tahu gak sih dia itu bau mulut, tahu gak sih dia itu bau badannya, itu akan membuat seseorang itu minder, kurang percaya diri. Karena gak semua orang yang mempunyai bau badan, yang mempunyai bau mulut, atau hal-hal yang membuat kita sepet mata itu, mereka malas untuk menjaga diri mereka, menjaga kesehatan mereka. Ternyata ada juga loh, semua itu berasal dari internal dalam tubuh kita, bahwa kita ada penyakit yang saling kolerasi antara si penyebab bau badan atau bau mulut kita sendiri. Lain dari kita menghargai keanekaragaman fisik adalah menumbuhkan jiwa sosial. Maksudnya adalah kita jauh bisa lebih menghargai seseorang bukan hanya dari fisiknya saja. Ingat ya, karena kita itu harus saling toleransi, menghargai antar sesama kita dalam berinteraksi sosial. Manfaat lainnya dari kita menghargai keanekaragaman fisik adalah melatih diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita menciptakan jiwa sosial dengan menghargai keanekaragaman fisik di lingkungan atau sekitar kita. Nah, itu tadi mengapa kita harus menghargai keanekaragaman fisik. Dan juga ternyata banyak sekali manfaat-manfaat dari kita menghargai keanekaragaman fisik. Satu pesan Rezima, kita itu berbineka tunggal ika, yang artinya adalah kita itu beraneka ragam tapi tetap satu. Satu apa? Satu ciptaannya Sang Pencipta, yaitu kita sama, semua kita sama, yaitu manusia yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan
kita itu unik, diciptakan oleh Sang Pencipta. Sampai jumpa.